life today. I wish you and your family are fine. With me Miss Mila in thematic class today. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi Mama dan Papa, orang tua siswa yang saya hormati. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali berjumpa hari ini bersama Miss Mila dalam pembelajaran tematik tema 8 hari ini. Semoga anak-anak dan keluarga Miss Mila temui dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan dan diliputi oleh sukacita dan kebahagiaan tentunya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebagai kegiatan awal kita seperti biasa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah dan guru kami yang mengajar serta kedua orang tua kami. Amin. Ya anak-anak, yang sudah siap belajar ya, sudah duduk manis, sudah mandi, menggunakan seragam dan menyimak pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, Bismillah akan melanjutkan materi kita di tema 8, yaitu mengenai siklus air untuk muatan IPA. Sebelum memulai, Bismillah akan mengucapkan terima kasih untuk kedisiplinan dan semangat kalian dalam mengikuti dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran dari rumah secara online hingga saat ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah selalu menyelesaikan latihan. Bagi anak-anak yang belum menuntaskan latihan dan tugas yang diberikan, belum mengikuti kegiatan pembelajaran, Bismillah harapkan segera melengkapi karena sebentar lagi kita akan melaksanakan evaluasi penilaian tengah semester 2 kalian. Jadi untuk memperlancar proses penilaian akhir semester kalian, Bu Guru harapkan kalian segera menyelesaikan latihan-latihan kalian di Google Classroom. Nah, hari ini Bismillah akan melanjutkan materi kembali ke tema 8 muatan IPA hari ini untuk materi manfaat air dan siklus air. Tentu kalian dalam kehidupan sehari-hari selalu terikat dan tergantung pada air. Air memiliki banyak manfaat, ya, memiliki banyak manfaat baik itu bagi manusia, baik dalam mendukung seluruh kegiatan manusia untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan tumbuh-tumbuhan dan memenuhi kebutuhan air untuk hewan. Pertanyaannya, dengan begitu banyaknya pemenuhan akan kebutuhan air, mengapa air di muka bumi ini tidak pernah habis? Ya, air di muka bumi ini tidak pernah habis karena air mengalami suatu proses yang disebut dengan siklus atau daur air. Siklus atau daur air adalah suatu proses perputaran air di muka bumi, dari bumi menuju ke atmosfer, kemudian kembali ke atmosfer untuk di kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun proses atau siklus daur air itu memiliki 4 tahapan, yaitu pertama adanya proses penguapan atau evaporasi, kemudian ada proses pengembunan atau kondensasi, kemudian ada proses presipitasi atau pengendapan, serta adanya proses filtrasi atau penyaringan. Proses dari daur air itu tidak lepas dari fungsi dan peran dari sinar matahari dan alam sekitar. Nah, untuk mengetahui dan memahami, membantu kalian dalam menguasai materi mengenai manfaat dan siklus air, Bismillah sudah siapkan suatu video pembelajaran yang memaparkan materi mengenai kalian simak dengan baik. Kemudian kalian baca materi yang terkait, yaitu yang terdapat pada buku LKS Eksis. Selamat menyaksikan anak-anak. Kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, mata pelajaran IPA tentang proses terjadinya air tanah dan sebab akibat kelangkaan air. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang proses terjadinya air tanah dan sebab akibat kelangkaan air. Kita langsung ke materi. Proses terjadinya air tanah. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar tersebut. Proses terjadinya air tanah terjadi 4 tahap. Yang pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan.
Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkuat struktur tanah karena air yang meresap akan diserap akar di dalam tanah, sehingga menyebabkan struktur tanah menjadi kuat dan tidak mudah longsor. Selanjutnya, air tanah. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Daerah resapan air. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang pertama, kebakaran hutan, penebangan pohon secara liar, pembangunan gedung, pabrik, dan perumahan, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton, mengalihfungsikan hutan dan gunung menjadi lahan persawahan. Yang kedua, akibat jika daerah resapan air semakin berkurang, maka akan terjadi bencana banjir bandang, longsor, air cadangan menipis, serta tanah menjadi kering dan pecah-pecah karena air dalam tanah menguap secara terus-menerus. Maka kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih yaitu dengan cara menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Kemudian menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Akar pohon yang kuat akan mampu menyerap air dan mengikat air tanah. Kemudian mengurangi polusi, baik polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Polusi udara akan mengakibatkan hujan asam yang bersifat meracuni dan menyebabkan korosi pada logam. Polusi air mengakibatkan air tidak dapat digunakan dan meracuni makhluk hidup. Sedangkan polusi tanah menyebabkan tanah dapat mencemari air tanah yang menjadi sumber air. Penyebab dan akibat kelangkaan air. Penyebab kelangkaan air yang pertama yaitu musim kemarau. Air hujan yang turun menjadi berkurang dan air hujan yang turun langsung diserap oleh tanah. Kemudian penyebab yang kedua yaitu air sungai, danau yang surut menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Selanjutnya, akibat kelangkaan air. Akibatnya yaitu yang pertama, sumur warga menjadi kering, tanah menjadi kering dan tandus, serta tanaman akan layu dan mati karena kekurangan air. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya sudah kalian simak pemaparan materi yang sudah Miss Mila siapkan.
Semoga membantu anak-anak dalam memahami materi. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, silakan kalian buka Google Classroom, kalian baca petunjuk atau instruksi pembelajaran kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian jangan lupa kirimkan dokumentasi kegiatan pembelajaran kalian ke WA Group dan hasil pembelajaran kalian di Google Classroom. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah membantu kami dalam mengawasi dan membimbing pembelajaran anak-anak dari rumah secara online dari rumah hingga saat ini. Kemudian terima kasih untuk anak-anak hebat, untuk semangat dan disiplinnya. Tetap sehat, tetap semangat. Pandemi belum berlalu, mari kita tetap selalu terapkan protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh, terapkan 3M, menggunakan masker, rajin mencuci tangan di bawah air mengalir dengan deterjen ataupun sabun. Kemudian jaga jarak di antara kita minimal 1,5 meter. Mari bersama berjuang putus rantai penyebaran COVID-19. Bismillah, akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, sekian untuk hari ini. Thank you, God bless us. Tuhan memberkati kita semua.